Pak Antonius, Bupati Flores Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Iya, terima kasih. Suara jelas bisa kami dengar. Pak Antonius, kami persilahkan Pak Antonius menyampaikan kemungkinan apa saja yang menjadi kendala atau harapan apa Bapak untuk menarik investasi ke wilayah Flores Timur, Pak John. Kami persilahkan. Baik, yang kami hormati Pak Ferbi, yang kami hormati Pak Wakil Menteri Perdagangan, yang kami hormati Pak Arsad, Ketua Umum Kadin, yang kami hormati Pak Irwan Hidayat, Dirut Sido Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bicara tentang peluang investasi di Kabupaten Flores Timur, saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para bupati sedaratan Flores, yang saya banggakan semuanya tadi. Ya. Kami bergerak di sektor-sektor yang menjadi apa yang kami miliki di Kabupaten Flores Timur. Yang pertama, sektor kelautan. Memang kita kebetulan berada di ujung paling timur Pulau Flores, sehingga titik-titik untuk di Kabupaten Flores Timur ikannya juga enak-enak memang. Iya. Nah, perkawinan antara arus laut selatan dan arus laut utara, ya, sehingga peluang untuk pengembangan investasi di bidang perikanan masih sangat luas, ya. Seperti kita ketahui, ikan Flores Timur memenuhi pasar-pasar hampir di seluruh daratan Flores. Karena setiap hari, ya, hampir ratusan pick up bergerak menuju Maumere sampai kepada Labuan Bajo. Ya. Ini adalah contoh peluang di bidang kelautan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Memang pada saat ini pembelian ikan dari Kabupaten Flores Timur masih dalam bentuk belum berupa bentuk olahan, ya. Nah, sehingga kami juga sangat berharap kehadiran investor sehingga ikan yang ada ini dikirim keluar sudah dalam bentuk olahan. Karena ini akan memperkuat perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Memang pada saat ini kami terhubung dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan melalui pelabuhan laut Flores Timur yang mana dilalui oleh tol laut. Ya, kami terus memperkuat ini dan kami tidak menyangkal bahwa Pelabuhan Maumere itu menjadi salah satu pelabuhan yang selama ini telah mengakomodir produksi ikan dari Kabupaten Flores Timur. Mungkin ada satu hal yang perlu diatur, ya, berkaitan dengan pintu keluar Sika, ya, karena memang pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan udara di Sika lebih jauh mendahului kabupaten-kabupaten lain di Flores termasuk di Larantuka, sehingga kalau harapan kita untuk mendorong titik Sika menjadi salah satu titik keluar untuk ekspor, maka yang harus diurus adalah asal produksi, ya. Karena selama ini ikan dari Flores Timur ataupun produksi pertanian dari Flores Timur masih keluar melalui Maumere dengan nama Sika, ya, sebagai pintu keluar. Kita setuju untuk pintu keluarnya Sika, tetapi asal muasal produksi itu harus diperjelas. Tentu melalui kerjasama yang baik antar wilayah di kabupaten di Flores, ya. Yang kedua di bidang pertanian, ya. Ini beberapa jenis tanaman, baik tanaman pertanian ketahanan pangan, yakni jagung dan sorghum, ya. Memang kita melihat jagung itu menjadi produk ketahanan pangan utama di Kabupaten Flores Timur. Produksi jagung di Kabupaten Flores Timur juga terus meningkat, dan pada saat ini kita mengintervensi untuk memenuhi pasar lokal. Ini berkaitan dengan rendahnya harga jagung di Surabaya dan juga di Makassar, ya. Tetapi kami membatasi untuk pembelian jagung dari Makassar maupun Surabaya dan memperkuat pasar lokal dengan harga yang lebih memadai senilai Rp4.000. Menariknya, ketika kita dengan mempertahankan harga ini, ya, intervensi harga Rp4.000,
di saat terakhir di tahun yang lalu, kemudian pedagang Surabaya masuk ke Flores Timur dan mau membeli dengan harga demikian. Artinya bahwa harga yang bagus untuk petani masih bisa diperjuangkan untuk pasar Surabaya maupun pasar Makassar ya. Sehingga peluang investasi untuk pengembangan jagung dan juga sorghum di Kabupaten Flores Timur adalah sangat luas untuk bisa dikembangkan. Saya lihat tadi hadir juga Pak Ibrahim Lianto ya, Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau juga mengunjungi titik pertanian khususnya sorghum di Kabupaten Flores Timur. Saya masih menunggu ya, harapan saya adalah mungkin kita bisa lebih serius bicara terkait dengan pengembangan sorghum di Kabupaten Flores Timur. Juga di pertanian bidang perkebunan, tanaman perkebunan ya, Kabupaten Flores Timur memiliki 28.000 hektar perkebunan rakyat. Produktivitas mente di Kabupaten Flores Timur, khususnya yang jadi mente di Kabupaten Flores Timur itu 28.000 hektar ya, perkebunan rakyat. Tetapi produktivitasnya terus menurun dan kita laksanakan program yang namanya Manja Mente ya, pemangkasan dan penjarangan untuk meningkatkan kembali produktivitas mente di Kabupaten Flores Timur. Yang jadi problem kita adalah mente yang keluar ke dari Kabupaten Flores Timur itu masih dalam bentuk gelondongan, belum dalam bentuk olahan. Ini juga harapan kami supaya kalau boleh investasi yang masuk untuk perkebunan, untuk produksi mente di Kabupaten Flores Timur, dia tidak saja membeli produk dalam bentuk tetapi juga bisa berusaha di bidang olahan. Sehingga mente yang keluar dari Flores Timur itu sudah dalam bentuk olahan. Tidak dalam bentuk gelondongan, tetapi sudah dalam bentuk kacang. Hal yang sama juga vanili di Kabupaten Flores Timur. Memang beberapa produk pertanian di bidang perkebunan, baik mente, kakao, vanila, dan juga tanaman-tanaman biofarma seperti yang disampaikan oleh Bupati Manggarai tadi ya, itu juga menjadi ruang yang cukup luas bagi investor untuk boleh masuk ke Kabupaten Flores Timur. Saya memang beberapa waktu yang lalu menerima menerima investasi, masuknya investasi di bidang untuk tanaman perkebunan, khususnya vanila dan juga tanaman biofarma. Tetapi yang saya tekankan kepada beliau bahwa saya sangat setuju kehadiran beliau. Tetapi saya selalu menemukan beberapa investasi yang masuk ke Kabupaten Flores Timur. Saya kira hal ini juga dihadapi oleh bupati yang lain yang ada di Flores. Itu selalu dipertanyakan oleh investor adalah soal kualitas dan kuantitas. Ini tantangan ya, tantangan yang selalu ada. Jadi investasi sudah menyatakan diri masuk, kemudian bicara terkait dengan kualitas dan juga kuantitas. Saya tidak tahu apakah ini hanya sekedar alasan untuk meninggalkan kembali Flores Timur, seperti yang disampaikan oleh Bupati Manggarai Timur tadi. Tetapi ini sebuah kondisi ya, bahwa kualitas dan kuantitas dan rutinitas ya produksi itu menjadi kebutuhan dari sebuah investasi. Sehingga saya selalu mengajak investor yang masuk bahwa kita mulai dari awal saja. Kita mulai dengan pendampingan para petani di Kabupaten Flores Timur. Sehingga kita menemukan kualitas yang sama dan juga kuantitas yang mencukupi untuk menjawab kebutuhan investor. Ya. Saya kira ini hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Flores Timur dalam kerangka menarik masuknya investasi di Kabupaten Flores Timur. Ya. Saya kira demikian Pak Ferdi yang dapat dikatakan. Memang selain tantangan itu, tantangan soal infrastruktur juga menjadi tantangan sendiri ya. Walaupun kita sudah buat banyak untuk menjawab persoalan infrastruktur, tetapi masih banyak yang kita butuhkan. Ya. Saya momentum ini juga mau menyampaikan bahwa untuk ketersediaan listrik di Kabupaten Flores Timur, kita pada posisi 99,9%. Sementara untuk keterpenuhan titik untuk
telekomunikasi ya. Kita pada saat ini pada titik 90%. Tinggal 10% saja titik yang masih blank spot. Ya. Saya melihat ini sebagai peluang bagi investor untuk boleh masuk di Kabupaten Flores Timur. Terima kasih juga bahwa pada saat ini pemerintah pusat telah mendorong Labuan Bajo ya menjadi titik utama pengembangan pariwisata di Flores ya. Nah, tetapi seperti kata pantun yang disampaikan oleh Pak Ferbi tadi, bukan hanya Komodo atau bukan hanya Labuan Bajo, tetapi seluruh Flores memiliki keindahan dan kekayaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.